Tanpa terasa memang Pak, waktu begitu cepat berlalu. Sabtu kemarin kita pengajian di sini, nampaknya saya warawiri udah sampai lagi Sabtu. Terasa waktu begitu cepat berlalu. Walaupun sistem secara alami memang waktu itu begitu cepat berlalu, tapi ada kemungkinan ada sedikit human error, ya, ada sedikit kesalahan manusia, di mana manusia memang saat sekarang ini ingin semuanya instan dan ingin semuanya cepat-cepat. Kita kalau naik kendaraan motor inginnya cepat-cepat. Kalau sudah punya istri ingin punya anaknya cepat. Kalau sudah nikah ingin punya rumahnya cepat. Bahkan sampai ke nilai ibadah pun, kalau sholat pun kita ingin cepat-cepat. Itu ada faktor kesalahan kita manusia. Maka saya lihat di postingan Hafiz saya itu rakaat sholat tarawih dan witir 23 rakaat bisa kelar dalam waktu 15 menit. Saya heran itu apa yang dibaca. Bahkan untuk kita ini alhamdulillah cukup normal Pak. Ada yang 1 jam, ada yang 75 menit, lebih dikit 1 jam, ada yang 50 menit. Menurut saya cukup normal. Malam kemarin anak saya pulang dari Bandung. Katanya Pak, kalau di sana Al-Fatihah 1 nafas, Inna anzalna 1 nafas, Qul huwallahu 1 nafas. Saya bilang lama-lama imamnya itu bisa mati. Iya. Mati itu. Lama-lama mati. Benar Pak RW. Itu kenapa kita mau cepat-cepat Pak? Karena kita bukan bagian daripada orang yang taat. Makanya kemarin saya sampaikan, termasuk syarat orang yang mendapatkan predikat takwa itu adalah bagian daripada orang-orang yang taat. Wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Esensi daripada mengerjakan ibadah puasa itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan predikat takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rupa-rupanya Pak tidak gampang untuk mendapatkan predikat takwa itu. Karena sebelum mendapatkan predikat takwa itu Allah runut dulu bagaimana kriteria orang mendapatkan ketakwaan itu. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 183, 185, 186 sampai ditutup 187 tentang perintah puasa itu, mari kita lihat. Yang pertama 183 Allah buka dengan la'allakum tattaqun. 185-nya la'allakum tashkurun. Akhir ayatnya 186-nya la'allahum yarshudun. Ditutup 187-nya la'allahum yattaqun. La'alla itu secara bahasa pengertiannya ada 3. Yang pertama agar kamu, yang kedua supaya kamu, yang ketiga mudah-mudahan kamu. Artinya kalau kita baca ayat itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang benar. Ditutup oleh Allah la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah menurunkan itu Pak? Rupanya seseorang itu tidak mungkin dia mendapatkan ketakwaan tanpa dia bersyukur terlebih dahulu. Dan seseorang tidak akan pernah mendapatkan predikat syukur kalau dia tidak benar. Jadi kebenaran itu mendatangkan kesyukuran,
Kesyukuran itu mendatangkan ketakwaan. Tidak akan pernah bertakwa orang yang tidak bersyukur, dan tidak akan pernah orang bersyukur kalau dia tidak benar. Benar dalam apa? Benar di dalam menjalankan risalah agama Islam ini. Apa itu yang benar, Pak? Fadkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu kepada Islam itu secara totalitas, secara komprehensif, semuanya, jangan sepotong-potong. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bagaimana ajaran Islam itu yang benar? Rasulullah menjelaskan, Buniyal Islamu alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu kata Nabi didirikan atas 5 perkara. Ingat Pak, 5 perkara. Yang pertama mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke sana. Tidak akan diterima ibadah haji kalau puasanya tidak benar. Tidak diterima puasa kalau tidak membayar zakat. Tidak diterima zakat kalau orang yang tidak sholat, dan tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersyahadat. Jadi itu runtutan Pak. Jangan pernah kita bilang, nantilah setelah saya kaya banyak uang, saya mau menunaikan ibadah haji. Sebelumnya sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, berharap mendapatkan haji mabrur, itu sama hal dengan mimpi di siang hari. Orang itu enggak akan mendapatkan haji mabrur Pak kalau puasanya enggak benar. Puasa itu enggak diterima kalau enggak bayar zakat. Zakat itu tidak diterima kalau tidak sholat. Sholat itu enggak ada kalau tidak ada syahadat. Makanya di dalam sholat membaca syahadat itu bagian daripada rukun daripada ibadah sholat itu sendiri. Di mana bacaan syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana itu Pak? Di at-tahiyat. Makanya at-tahiyat itu bagian daripada rukun sholat. Nah, yang akan kita ketengahkan pada kesempatan ini adalah tentang perkara zakat. Karena ada 3 ayat di dalam Al-Quran itu yang tidak diterima yang satu tanpa kita kerjakan yang lainnya. Tolong perhatikan ini, simak, jangan sampai kita gagal paham di dalam menganalisa sebuah konsekuensi agama. Yang pertama kata Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Yang kedua, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Tidak diterima taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Rasul kalau tidak taat kepada Allah. Tidak diterima bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak diterima berterima kasih kepada orang tua kalau tidak bersyukur kepada Allah. Tidak diterima sholat kalau tidak membayar zakat. Dan tidak diterima zakat kalau tidak mengerjakan sholat. Titik. Maka ini runtutan Pak, runut dia. Jadi 3 ayat ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Sekarang yang akan kita kupas, tidak diterima sholat kalau tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakat kalau tidak mengerjakan sholat. Jadi 5 itu harus dikerjakan, nggak ada ditinggal yang satu-satu, sepotong-sepotong nggak ada. Semuanya dikerjakan.
kecuali haji itu ada manis tatoa ilaihi sabila. Kalau nggak mampu nggak ada kewajiban. Kalau mampu dia tidak menunaikan ibadah haji, matinya boleh memilih mau mati Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi bapak-bapak yang banyak uang, yang tidak ada niat untuk menunaikan ibadah haji, itu kalau bapak mati wafat, itu bapak boleh milih. Matinya bukan dalam keadaan muslim, tapi boleh milih kata Rasul, mau Majusi, mau Nasrani, ataupun mau dalam keadaan Yahudi. Tapi kalau nggak mampu bang nggak apa-apa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kecuali kesanggupan kita dalam menjalankannya. Nah sekarang aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar itu zakat. Nggak ada toleransi di sini. Apa itu zakat? Perhatikan. Zakat itu secara isim masdar itu berasal dari kata zakat. Zakat itu bisa berarti tumbuh, bisa berarti subur, bisa berarti suci, dan bisa berarti benar. Itu pengertian zakat. Kalau zakat itu disandingkan dengan benda, maka dia akan berarti itu tumbuh dan berkembang. Kalau dia disandarkan kata zakat itu kepada manusia, maka itu berarti baik. Ingat Pak. Jadi kalau zakat itu kita keluarkan Pak, maka yakinlah dia akan tumbuh dan berkembang, dan tidak akan pernah Allah mengurangi sedikit pun baik itu pahalanya maupun nilai daripada zakat itu sendiri. Itu. Kemudian kalau menurut Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, pengertian zakat itu bisa diartikan dengan sedekah. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau menyebutkan kata zakat seringkali disebut oleh Allah dengan kata sedekah. Misalnya uz amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah oleh kamu sedekah dari mereka itu, bersihkan mereka dari sedekah itu. Jadi sedekah itu bisa diartikan dengan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian di dalam At-Taubah ayat 60, Allah kembali mengulangi kalimat zakat itu dengan kalimat sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqah, sungguh yang namanya zakat fitrah itu untuk. Jadi di dalam hal ini Allah sebutkan yang namanya kalimat zakat itu bisa diartikan dengan sedekah. Maka Abu Bakar Ar-Rabai menjelaskan zakat itu adalah sedekah, sedekah itu adalah bagian daripada zakat. Dan kalimat sedekah itu sendiri bisa diartikan secara umum. Seperti man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, man kana lahu ilmun fa bi ilmihi, man kana lahu quwwatun fa bi quwwatihi. Kalau kamu mempunyai harta, kata Nabi, maka bersedekahlah dengan harta. Kalau kamu mempunyai ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Kalau kamu mempunyai tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaga. Jadi kalimat sedekah di sini bisa diartikan secara umum. Semua kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup ini bisa bernilai sedekah, sampai kita senyum kepada saudara pun bagian daripada sedekah. Paham di sini Pak? Paham? Payah memang kalau belum ngopi pagi itu Pak. Ngantuk. Ngantuk nampaknya. Pada merem-merem mana? Gak apa-apa lagi Pak, insya Allah 4 hari 5 hari lagi lah bisa ngopi di sini, ya Pak. Sabar aja dulu. Sampai di mana tadi?
Oh kan? Sodako. Sodako. Jadi semua kebaikan yang kita kerjakan dalam hidup ini itu disebut dengan sodako, termasuk kita senyum dengan saudara kita, itu bagian daripada sodako. Nah, untuk sodako fitrah ini yang kita kenal dengan zakat fitrah ini, zakat fitrah ini kalau menurut Imam Nawawi yang disebut dengan sodako fitrah ini, sesuatu harta yang Allah berikan kepada kita yang dikeluarkan di jalan Allah di dalam jumlah tertentu dan di dalam waktu yang tertentu pula. Saya ulangi, menurut Imam Nawawi yang namanya zakat, yang namanya sedekah fitrah ini, itu adalah harta yang Allah berikan kepada kita yang kita keluarkan di jalan Allah dengan jumlah tertentu dan waktu yang tertentu. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi zakat itu Pak, walaupun banyak uang, nggak boleh sembarangan kita mengeluarkannya. Ada waktunya disebut dengan haul, ada jumlahnya disebut dengan nisab. Nah, untuk zakat fitrah ini berbagai macam bentuk ikhtilaf. Ikhtilafnya tentang jumlah nominalnya, ya. Sebab menurut Rasulullah zakat fitrah itu Pak nggak ada yang pakai kilogram. Rasulullah itu zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mun. Awalnya mun itu seperti ini Pak. Jadi Rasulullah dulu ngambilnya mun itu begini. Jadi waktu itu belum ada ukuran, nggak ada canting, nggak ada timbangan. Jadi begini diambil. Nah, 4 kali begini itu satu sok. Oleh karena jumlah yang begini itu lain orang, lain jumlahnya, ya kan Pak? Kecil. Bapak yang tangannya lebar kayak Pak DKM itu banyak itu, ya kan? Kecil. Ya. Dikit. Kalau Bapak ini yang ini Kecil tuh. kecil. Oh. Makanya baik itu Abizar, baik itu Umar, itu mengukur sok ini nih Pak, dibuatlah berbentuk kaleng. Kaleng itu ada yang warnanya kecoklatan, ada yang kuning-kuningan. Kemudian jumlahnya itu mulai daripada 6 on sampai kepada 7 on setengah. Saya ulangi, mulai dari 6 on sampai ke 7 on setengah. Jadi kalau 4 kali 6 berapa Pak? 4 kali 6 berapa? 24. Sampai belum 2,5 kilo? Belum, masih kurang 1 on. Nah, tapi kalau ukuran orang yang mengambil di ijma, ijtihad itu jumlahnya 0,7, maka jumlahnya itu jadi 4 kali 7 berapa? 28. Jadi 2 kilo 8 on. Jadi kalau itu 0,75, 4 kali 0,75 berapa? 3 kilo. Nah, sekarang saya sarankan boleh lebih daripada 2,5 kilogram, paling tinggi 3 kilogram, jangan kurang dari 2,5 kilogram. Jelas di sini? Kalau menurut saya kebanyakan terutama Malikiyah, Hanafiyah, kemudian Imam Hambali itu rata mengambil 2,8. Karena diambil itu 1 mun itu sama dengan 0,7. Jadi 4 kali 7 jumlahnya 28. Jadi kalau Bapak mau membayar zakat fitrah itu nanti, seandainya kalau sudah terlanjur 2,5 kilogram nggak apa-apa, yang belum saya minta dan diusahakan lebih afdol, percayalah dengan saya,
lebih afdol itu 2,8 minimal. Kalau 3 kg Pak Ustaz lebih bagus lagi. Jangan kurang daripada 2,5 kg. Kenapa? Karena berdasarkan mud yang dibawa oleh Rasulullah itu setelah diukur mulai para sahabat, tabi'in sampai ke para ulama, jumlahnya itu berbeda. Tapi kalau kita mau mengambil garis tengah itu adalah 0,7 artinya 2,8 kg. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, untuk zakat fitrah ini bolehkah dengan uang? Nanti dulu Pak, kita kaji dulu. Jangan sembarang boleh aja, dari mana dasarnya itu? Ya. Nah, menurut Rasulullah, zaman Rasulullah, zakat itu ada 4 yang dizakati. Yang pertama yang disebut dengan tamar. Tamar itu adalah kurma basah. Yang kedua syair. Syair itu kurma kering. Yang ketiga zabib. Zabib itu adalah anggur. Yang keempat adalah bur. Bur itu adalah gandum kering. Dari sini nampak Bapak bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, saya ingatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan uang tapi makanan pokok. Ini dasar hukumnya dulu. Kita ambil usul fikihnya dulu, baru kita menentukan qaidatul fikihnya. Ya. Jadi dari asal usul yang diajarkan oleh Rasul untuk membayar zakat fitrah itu bukan uang tapi makanan pokok. Makanan pokoknya ada yang disebut dengan 4 tadi. Boleh yang namanya kurma basah, boleh kurma kering, boleh yang namanya anggur, boleh yang namanya bur atau kita kenal dengan gandum. Nah, di antara 4 mazhab itu, 3 mazhab itu sepakat bahwa membayar uang itu harus dengan makanan pokok dan tidak sah menggunakan uang. Di antaranya yang pertama Malik bin Anas Maliki, tidak boleh itu dengan uang. Kemudian yang kedua Muhammad Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, tidak boleh itu dengan uang. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal, kita kenal dengan Imam Hambali, itu tidak boleh dengan uang. Nah, cuma satu mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan uang atau dinar ataupun dirham. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kita di sini mazhabnya apa? Campur, sama dengan gado-gado Pak RW. Apa? Apa Pak? Sapi. Kita sholat tadi pakai apa? Kunun. Pakai kunun itu siapa? Sapi. Azan Jumat 2 kali itu siapa? Sapi. Zikir bersama-sama itu siapa? Sapi. Kalau kita ziarah ke kubur itu siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita belanja, Pak, itu ada ijab kabul. Pak, saya beli rokok, kata bapak, ya sekian, ini kembalinya. Itu apa ijab kabulnya? Imam Syafi'i. Jadi kita ini melaksanakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Saya ingatkan, kalau memang mazhab Imam Syafi'i, jangan pernah loncat ke mazhab lain, berpegang teguhlah dengan satu mazhab saja. Ini enggak Pak, mana yang ringan ikut mazhab yang ringan, mana yang berat ikut mazhab yang berat. Ini enggak boleh kayak gini Pak. Karena yang namanya mazhab itu dari kata mazhabah. Mazhabah itu artinya jalan yang harus diambil. Masa semua 4 itu kita ambil semua, kita enggak konsisten di dalam menjalankan agama. Jadi bukan tidak boleh menggunakan uang. Kalaulah memang kita bermazhab Syafi'i, harus dikeluarkan itu dengan menggunakan bahan pokok. Itu intinya Pak. Itu intinya. Jangan campur-campur Pak. Allahumma dina biman hadain. Imam Syafi'i begitu bayar zakat fitrah pakai Imam Abu Hanifah Hanafi. Campur-campur Pak. Oh. Jadi kita beragama pun harus konsisten. Nah, untuk pembagian
Kita cepatkan dikit, pembahasan ini agak panjang soalnya Pak, masalah zakat ini. Untuk pembagian tadi di dalam surah At-Taubah. Enggak, saya bacakan dulu tentang ancaman orang yang tidak mau membayar infak ataupun sedekah. Di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 itu nanti pulang ke rumah dibuka. Apa Allah jelaskan ancaman orang yang tidak berzakat dan berinfak dan bersedekah itu. Allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Yauma yuhma 'alaiha nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zunubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Adapun orang-orang yang mempunyai emas, mempunyai harta benda, tidak digunakan, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi Allah sindir orang yang tidak mau zakat, infak dan sedekah itu dengan berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zunubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Kemudian nanti di akhirat harta yang kita miliki itu akan Allah buatkan berupa batu gosok, akan digosok dahi mereka, akan digosok lambung mereka, akan digosok hati mereka. Dikatakan kepada mereka nanti, inilah harta bendamu yang kamu kumpulkan di dunia dulu, yang tidak mau kamu keluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Buka itu di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, infak dan sedekah. Kemudian untuk pembagian zakat fitrah itu ataupun zakat mal, perhatikan di dalam At-Taubah ayat 60 yang saya bacakan tadi itu ada 8 asnaf, seringkali kita dengar. Innama shadaqatu lil fuqara, fakir, wal miskin, wal amilin, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf yang lemah hatinya. Ingat ini, mu'allaf yang lemah hatinya. Wafir rikob, rikob ini orang yang menanggung rikob ini hamba sahaya. Wal gharimin itu orang yang menanggung hutang bukan untuk maksiat. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil adalah orang yang berjalan yang bukan juga untuk maksiat. Saya ingatkan lagi, kita sama-sama Pak belajar. Di antara 8 asnaf ini, 8 asnaf, jika di antara 8 ini ada yang tidak ada golongannya, ini untuk badan amil zakat, entahkah itu biasanya rikob, ini biasanya nggak ada. Rikob itu adalah budak atau hamba saya. Gharimin, orang yang menanggung beban hutang. Kemudian Ibnu Sabil. Jikalau 3 ini tidak ada, yang ada berarti 5. Yang ada berarti 5. Yang 3 ini jangan ditaruh di kas masjid, tapi berikan kepada fakir dan miskin, ditambahkan bagian ini kepada fakir dan miskin. Dasar hadisnya jelas, Imam Muslim, sodakotul fitri tuhratul lisoim wa tuhmatal lil masakin. Zakat fitrah itu atau sedekah fitrah itu kata Nabi adalah untuk membersihkan amalan puasa kamu dan untuk makanan fakir dan miskin. Itu jelas Pak. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal boleh kita simpan untuk kas masjid,
boleh kita simpan misalnya untuk keperluan membangun pondok pesantren, membangun pondok tahfiz dan lain sebagainya. Berbeda untuk zakat fitrah. Kalau untuk zakat fitrah, jika di antara 8 asnaf ini tadi tidak ada, maka jangan ditaruh sebagai kas masjid, digabungkan dengan bagian fakir dan miskin. Karena zakat fitrah itu ada nilai kekhususan. Zakatul fitri tuqratul lisoim wa tuqmatal lil masakin. Zakat fitrah itu menyuci amalan puasa dan untuk makanan fakir dan miskin. Wajar kalau fakir dan miskin itu lebih banyak bagiannya ketimbang asnaf-asnaf yang lain. Paham sampai di sini, Pak? Enak kalau ngaji di Mujahidin ini cepat pahamnya. Selama ini ke mana, Pak? Kalau ada enggak ini, di mana larikannya? Sama. Alhamdulillah, Pak, kalau sama. Ada juga yang dikosongkan. Cuma kalau 5 asam bagaimana? Hah? Dibaginya 5 bagian aja. 5 bagian? Iya. Yang Enggak boleh, dibagi 8 dulu. Tetap dia bagi 8. Ya tetap bagi 8. Yang tidak ada itu nanti dilarikan. Walaupun misal begini, mungkin mu'alaf itu, mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Seandainya jumlahnya cuma 2 orang, oke? Ya kan, Pak? 2 orang. Itu kan kalau 8 bagian dia cuma ngambil 2 orang kan banyak. Ya kan banyak. Bisa uangnya 1 juta, bisa berasnya 3 karung. Kalau itu, kemana larikan itu? Ya lari ke fakir miskin. Digabung kepada fakir miskin. Karena berdasarkan hadis itu tadi. Jadi diutamakan, maaf Pak, adalah suatu kezoliman, saya ingatkan, adalah satu kezoliman jika membagi zakat fitrah itu bagian yang lain itu lebih banyak ketimbang fakir dan miskin. Saya ingatkan ya. Jadi dalam masalah ini, Pak, zakat fitrah itu prioritasnya itu bagian miskin. Berbeda dia dengan zakat mal. Jadi mau saya sebenarnya intinya di dalam masalah ini berdasarkan usul fikihnya atau kaidah fikihnya, memang zakat fitrah ini mestinya selain daripada badan amil itu tidak boleh memang mengambilnya. Untuk dilarikan kemana? Diambil dari zakat mal itu. Misalnya, fisabilillah kita ambil dari zakat mal kalau ada apa ini. Misalnya Ibnu Sabil kita berikan dari zakat mal, misalnya. Nah kecuali yang badan amil. Kenapa? Di dalam urutan itu kan sudah Allah atur, Pak. Innama shadaqatu lil fuqara. Fakir dulu. Wal masakin, pak miskin. Yang ketiga apa? Amil, Pak. Allah itu dari susunnya. Kita aja yang kadang-kadang tuh salah atur. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allaf. Tuh, udah diatur urutannya tuh. Kenapa badan amil ini harus diprioritaskan? Karena tanpa mereka nggak ada bagian itu. Makanya sesungguhnya di dalam persoalan zakat itu bukan kita menunggu, Pak. Bukan nunggu di masjid. Itu tuntunannya. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, bukan kita menengadahkan tangan di masjid. Pak Ketua ini misalnya, Ketua Pak Amir, tolong Pak ambil zakat di rumah saya. Cepat ambil, Pak. Perintahnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 itu, Hus amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu apa, nunggu apa dijemput? Jemput. Jangan dirubah ayat Al-Quran itu, Pak. Jangan dirubah. Kita ini yang kadang-kadang salah. Makanya zakat kita sering gak banyak, ya nunggu terus. Padahal maaf, zakat itu, Pak, badan amil itu mestinya, saya bukan mengajari sih, sebagusnya itu, Pak, setahun itu di SK-kan. Di SK-kan 1 tahun. Siapa yang meng-SK-kan itu
Badan Amil Zakat Kota. Ya Pak Senas. Di SK-kan nanti mereka itu bekerja dalam 1 tahun. Ya, kerjanya dalam 1 tahun nanti banyak, nanti didata Pak. Yang fakir, yang miskin, udah oke, datanya saya yakin sudah ada. Nah, untuk orang-orang yang kaya, mereka yang mau mengeluarkan zakat-zakat mal itu, ada di antaranya mereka itu malu dan tidak punya waktu untuk datang mengantarkan itu kepada amil zakat. Akhirnya apa? Uang yang rencana mau dibayarkan dipakai lagi untuk usaha. Banyak kejadiannya. Maaf, saya dulu Pak, terus terang ini rahasia. Kalau dulu kalau saya nggak bayar zakat mal itu 1 tahun, itu lebih kurang yang harus saya keluarkan sekitar 40 juta 1 tahun. Itu dulu. Kalau sekarang nggak lagi rumah saya kontrak soalnya. Enggak. Dulu Pak. Jadi 40 juta itu 1 tahun Pak. Ingat. Kalau kita lambat-lambat keluarganya, berputar lagi dia. Muter. Akhirnya lupa kita bayar zakat mal itu. Nah, kalau ada badan amil yang sudah di SK-kan kata Pak RW itu tadi 1 tahun, mereka ini bekerja, ada kartunya nanti. Ini dapat berapa Pak penghasilan Bapak? Mestinya seperti itu. Makanya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Jazirah Mekah itu nggak ada lagi orang miskin. Kenapa? Karena semua orang yang berhak memberikan zakat itu terdata semua, dan orang yang berhak menerima pun akhirnya bisa menjadi muzaki. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu Pak, nggak ada lagi di Jazirah Arab itu orang yang mau menerima zakat. Kenapa itu bisa Pak? Oleh karena lantaran maaf, badan amilnya bekerja keras. Ini nunggu aja Pak, berapa dapat bagian? Adalah Pak agak 1 juta. Enggak gitu. Sebenarnya maaf, saya ulangi lagi. Enggak ada lagi anak yatim yang terlantar kalau kita mau sedekah 1.000 dalam sehari. Enggak ada lagi fakir yang terlantar kalau kita mau sedekah 1.000 dalam sehari. Dan tidak ada lagi fakir miskin dan anak yatim itu Pak, jikalau pengelolaan zakat itu dikelola dengan benar. Enggak ada lagi. Yang terlantar itu enggak ada lagi. Nah inilah Pak, saya berharap oleh karena Kelurahan Meruyung ini sudah tempat tinggal saya, ya. Saya udah tinggal di sini, dan insya Allah Pak mungkin udah Lebaran ini pun saya akan mulai membuat tempat tinggal, tempatnya di Singkup, ya. Di situ alhamdulillah ada tanah 250, ya. Di situ nanti insya Allah akan saya buatkan musola, akan saya buatkan pondok tahfiz di situ, dan rumah pribadi saya pun insya Allah di sana. Jadi tempat tinggal saya tetap saya pilih Meruyung, karena saya lihat orang Meruyung ini baik-baik. Ya. Saya betah tinggal di sini, walaupun sering pulang ke Bengkulu dan pulang ke Palembang. Ya. Oleh karena itu, karena saya memang ingin tinggalnya di sini. Kalau Bapak nerima ini, kalau Pak RW nerima ini. Kalau ditolak ya saya pulang lagi lah ke Bengkulu. Nolak, alhamdulillah kalau nolak. Jadi maksud saya, tempat Pak RW ya, di sekitar Pak RW. Insya Allah Pak kalau ada uang, siapa tahu Pak RW nanti bisa bantu kan. Singkup tanah Flores. Tanah Flores Pak, oh, jangan Pak, ikat saya. Jadi mau saya Pak kesimpulannya ke depan. Untuk badan amil, terutama di Masjid Jami Al-Mujahidin ini saya lihat kegiatan keagamaannya berjalan, ya, berjalan normal. Saya berharap di sini nanti menyumbang zakat fitrah dan zakat mal, kalau bisa itu terbesar Pak di Kota Depok. Untuk
mewujudkan itu harus membuat sistem yang benar, sistem yang terintegrasi baik itu dengan pihak pemerintah maupun para ulama untuk dikedepankan. Saya tidak mau lagi mendengar, Pak, di Kelurahan Meluyung ini ada orang yang tidak makan, ada pengamen yang tidak makan, ada anak yatim yang terlantar. Terus terang, maaf, saya bukan ngomong doang, Pak. Malam tadi saya menyantuni di rumah saya 33 orang. Saya nggak ada, Pak. Ya, nggak ngomong saja. Saya boleh diaplikasikan, boleh dilihat. Jadi mau saya itu bagaimana kita di Kelurahan Meluyung ini supaya anak yatim itu terjaga dengan baik, fakir miskinnya terdata dan terbina dengan baik. Karena kita apa ancaman Allah? Ya Allah, Pak, kalau kita baca ayat ini merinding. Apa ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Woi, Pak, kalau baca ayat ini ngeri kita. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Sholat dia bohong, puasa dia bohong, haji dia bohong, zakat dia bohong. Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tidak peduli dengan anak yatim. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau memberikan makan orang miskin. Kita disebut pendusta agama kalau mereka ini kita biarkan saja. Jadi mungkin ini sekadar yang tukar pikiran, Pak, dengan saya pada pagi hari ini. Mungkin karena Sabtu depan mungkin kita tutup dulu. Saya mungkin enggak pengajian di sini. Kampung ya? Hah? Kampung. Mungkin pulang kampungnya 2 pekan setelah Lebaran, Pak, insya Allah pulang kampung. Jadi mau saya ke depan terutama kalau bisa Masjid Jami Al-Mujahidin ini menjadi percontohan terutama di dalam pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah. Itu keinginan saya. Nanti jangan saya libatkan di dalam sistemnya, saya minta Pak RW, Pak DKM, jangan libatkan saya dalam sistemnya. Namun petunjuk pengelolaan zakat itu sesuai dengan tuntunan syariat. Nanti saya akan sama-sama kita belajar bagaimana caranya, Pak. Karena kebetulan, ya maaf, saya pernah jadi ketua Basnas, jadi ketua Majelis Ulama, jadi sedikit banyaknya saya mengerti lah bagaimana cara itu pengelolaannya dengan baik. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan di sini itu orang sudah mengerti, cuman reaksi dan aplikasinya yang masih kurang. Nah inilah nanti yang akan kita gerakan bermula dari Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Saya ingin mulainya, Pak, dari sini. Nanti gerakan kita kedepannya zakat mal, zakat fitrahnya bermula di sini sebagai percontohan. Sama-sama, Pak, kita membangun Kelurahan Meluyung yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau.